Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta klik loncengnya ya. Pada video kali ini, saya akan mempersembahkan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah SAW. Nama Sri Wahyulillah, NIM 2118023, kelas PAI 5A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafah dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafah adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka, Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. 4 sahabat Nabi yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau masuk terbawa oleh Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad SAW dari ejekan dan rencana pembunuhan kafir Quraisy. Beliau selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW di kemanapun dan kapanpun. Pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Raba'ah bin Abdullah bin Ka'ab bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy dan ibunya bernama Hantama bin Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu.
Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada waktu itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter yang tegas. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam sangat istimewa. Beliau masuk Islam karena mendengar adiknya, Fatimah, membaca Al-Quran. Kemudian, beliau menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti Sang Pembeda, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahwa Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada hari Rabu 14 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya, profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Huris bin Rabi'ah. Beliau lahir pada 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk golongan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman mendapat gelar Zulnurain, pemilik dua cahaya. Gelar Zulnurain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan meninggal pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Profil Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Sa'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagai anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Ali masuk Islam pada usia 7 tahun. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Tarab, bapaknya tanah, dari Nabi Muhammad SAW. Abu Tarab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali, karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Fatimah, dua anak yaitu Hasan dan Husain.
Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij pembangkang saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufa pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika berusia 64 tahun. Ali dikuburkan secara rahasia di Manaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Setelah beliau wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam pengangkatan khalifah. Maka dilakukan musyawarah di Sakhifah Bani Sa'idah yang hasilnya kesepakatan bersama Abu Bakar Asy-Siddiq lah yang menjadi khalifah dengan dibaiat oleh Umar bin Khattab bin Abi Ubaidah serta umat Islam seluruhnya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Proses pengangkatan Umar bin Khattab 13-12 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab diangkat sebagai Khalifah Rasyidin atas wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita bahas tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin diangkat dengan cara pemilihan. Pemilihan diatur dengan dibentuknya tim formatur oleh Umar bin Khattab yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Terjadi perdebatan dalam pemilihan ini karena adanya perbedaan pendapat antara Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi Khalifah Rasyidin. Hasil kesepakatan dan disetujui oleh umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat sebagai pengganti Umar bin Khattab pada usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Berikutnya, proses Ali bin Abi Thalib 35-41 Hijriah atau 656-661 Masehi. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian, ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya, Ali menolak, namun karena desakan yang sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah, tepatnya pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Prestasi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq: yang pertama, memerangi kelompok pembangkang; yang kedua, kodifikasi Al-Quran; yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pertama, perluasan wilayah Islam dan keuangan negara; yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Selanjutnya, prestasi yang diperoleh pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi mazhab Al-Quran; yang kedua, revolusi Masjid Nabawi; yang ketiga, pembentukan angkatan laut; yang keempat, perluasan wilayah Islam. Berikutnya, prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara, Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, bidang pembangunan.